Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi gangguan perilaku dan kesulitan belajar. Saya Aisyah Septah Juti Laila dengan NIM 210802040. Perkenalkan, nama saya Novita Ramasari dengan NIM 21080802030. Nama saya Efriani, NIM saya 210802007. Perkenalkan, nama saya Aprila Rahayugani dengan NIM 210802018. Hai, perkenalkan nama saya Nur Fauzia, NIM saya 210802032. Baiklah, saya akan menjelaskan. Yang pertama, secara definitif, anak dengan gangguan emosi dan perilaku adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan kelompok usia maupun masyarakat pada umumnya, sehingga merugikan dirinya maupun orang lain, dan karenanya memerlukan pelayanan pendidikan khusus demi kesejahteraan dirinya maupun lingkungannya. Anak dengan gangguan emosi dan perilaku memerlukan pelayanan pendidikan khusus karena kesulitan dalam penyesuaian diri, perilaku tidak sesuai norma, dan ketidakmampuan dalam belajar. Gangguan ini mencakup externalizing behavior atau dampak pada orang lain, dan internalizing behavior atau memengaruhi siswa dengan gangguan seperti kecemasan dan depresi dengan karakteristik seperti intelijensi yang di bawah normal, perilaku agresif, dan perilaku menarik diri. Untuk mengidentifikasi anak dalam gangguan perilaku membutuhkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti orang tua, guru, dan tenaga medis. Fungsinya untuk penjaringan pengalihan, tanganan, klasifikasi, perencanaan pembelajaran, dan pemantauan kemajuan belajar. Proses identifikasi dilakukan sejak awal sekolah dasar dengan melibatkan guru sebagai kunci utama. Saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar. Menurut Nathan, kesulitan belajar itu terjadi ketika anak tersebut mengalami kegagalan dalam pembelajaran tertentu, di mana didefinisikan sebagai perubahan perilaku yang berkelanjutan tetapi tidak ada kaitannya dengan kelelahan dan penyakit. Karakteristik anak yang kesulitan belajar ini akan melibatkan kemampuan persepsi rendah. Contohnya, kesulitan menyadari tubuh sendiri, serta kelainan kegiatan gerak yang signifikan dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya. Anjali Septa Effendi akan menjelaskan mengenai pengaruh lingkungan dan nutrisi. Faktor lingkungan, nutrisi, dan kesehatan berperan penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Malnutrisi berkontribusi pada disfungsi di bawah normal dan ketidakmampuan dalam belajar. Penyebab kesulitan belajar yaitu terbagi atas 3 faktor. Yang pertama yaitu faktor organik. Pada faktor organik ini merupakan kondisi otak atau kelainan medis. Yang kedua yaitu faktor genetika, yang mana pada faktor genetika ini disebabkan oleh pengaruh dari faktor keturunan. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan, yang mana pada faktor ini disebabkan oleh gangguan emosional dan pengalaman belajar dari yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu keterlambatan kematangan diri, baik dalam perkembangan neurologis maupun akibat tekanan lingkungan dapat menjadi penyebab beberapa kesulitan belajar. Teori Piaget tentang perkembangan kognitif anak dengan 4 tingkatan mempengaruhi cara anak belajar dan berpikir. Implikasinya, untuk anak dengan kesulitan belajar, menekankan pentingnya memahami perkembangan kognitif dan menggunakan pendekatan pendidikan yang sesuai dengan setiap tingkatan. Fokus pada pemahaman tingkatan tersebut sebelumnya membantu dalam pengajaran anak yang memahami kesulitan dalam belajar. Tingkatan perkembangan dan kemampuan belajar. Di
Piaget menyatakan bahwa transisi antar tingkatan melibatkan kedewasaan dan cara berpikir pada anak. Oleh karena itu, kurikulum sekolah perlu disesuaikan untuk memahami setiap tingkatan perkembangan pada anak. Kesimpulannya, anak dengan gangguan perilaku memerlukan identifikasi oleh guru, melibatkan ketidakmampuan belajar dan hubungan sosial yang buruk. Kesulitan belajar dipengaruhi oleh faktor lingkungan, nutrisi, dan faktor genetik. Maka oleh karena itu wajib untuk guru untuk memahami perkembangan kognitif pada anak, seperti yang disarankan oleh teori Piaget.